sebelum kejadian itu dia dicekokin minuman keras. Perempuan itu ya salah pakai rok mini, salah kayak gini, akhirnya ya perempuan layak lah untuk diperkosa. Perempuan dianggap sebagai subjek pemuas nafsu gitu kan. Saya pernah mendampingi kasus kekerasan seksual itu anak usia 4 tahun. Bayangkan menggoda dari mana? Seksi dari mana? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya buat teman-teman online, terutama dari sahabat Women Crisis Center Jombang. Selamat datang di podcast, di episode yang kesekian kalinya tentunya. Saya Zia. Di tema podcast kali ini yakni tentang mati karena perempuan, kisah dan fakta femisida. Kali ini kita akan membincang tentang femisida. Femisida sendiri adalah pembunuhan terhadap perempuan karena mereka adalah perempuan. Ini bukan sekedar kekerasan domestik atau kasus kriminal biasa. Ini adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang ekstrim, sistemik, dan sering kali luput dari perhatian hukum maupun media. Podcast ini didukung oleh Women Crisis Center Jombang dan Gen Epistri. Dalam program Right Here Right Now 2 bersama mereka, hari ini kita akan menggali bukan hanya fakta, tapi juga rasa melalui kisah keluarga korban, serta upaya nyata dalam menghadapi dan mencegah tragedi seperti ini. Sudah hadir bersama saya dan dua narasumber luar biasa. Yang pertama perwakilan dari Women Crisis Center Jombang, lembaga yang selama ini aktif dalam pendampingan korban kekerasan berbasis gender. Dan yang kedua ada Bapak Aris, beliau adalah keluarga dari almarhumah korban femisida yang dengan sangat berani akan berbagi cerita dan luka yang masih membekas tentunya. Mungkin untuk kedua narasumber kita kali ini, pertama dari Women Crisis Center Jombang dulu. Untuk Kak Mundi, monggo untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Kak Zia. Nah, saya Mundi Rahmawati, biasa dipanggil Mundi oleh teman-teman di WCC gitu kan. Nah, saya di WCC Jombang itu masuk di dalam tim di divisi pendampingan, layanan dan pendampingan perempuan korban kekerasan gitu kan. Nah, saya pun juga melakukan penanganan secara langsung ke korban-korban gitu kan, korban-korban kekerasan, baik itu kekerasan seksual, KDRT, atau korban-korban ini ya kekerasan fisik kayak gitu. Nah, saya memang ini ya. Ini sih secara intens dan ini ya aktif kami juga melakukan pemulihan gitu kan, pemulihan ke perempuan-perempuan korban kekerasan karena yang dia menjadi korban kekerasan gitu kan, dia pasti butuh support gitu kan, butuh dukungan. Nah, kami WCC Jombang selain memberikan layanan dampingan hukum gitu, kami juga memberikan layanan untuk pemulihan gitu kan, pemulihan supaya si korban maupun keluarga gitu kan, korban maupun keluarga itu bisa survive kembali, menata hidupnya kembali gitu kan, walaupun tidak seperti semula, tapi setidaknya itu menjadi lebih baik daripada ketika dia pada kondisi yang di bawah drop kayak gitu. Itu Jadi, sih Mbak Zia. Oke, jadi Kak Mundi ini yang menangani, ikut mendampingi proses hukum dari kasus ini, begitu ya? Betul. Dampingi keluarga. Ya, saya bersama teman-teman yang lainnya, ada Direktur WCC Mbak Ana yang juga sama Mbak Ayu gitu kan, yang aktif mengawal gitu kan. Kalau Mbak Ayu dari segi kebijakan kayak gitu, komunikasi dengan pemerintah. Nah, kalau saya dibantu sama Pak Aris juga mengkomunikasikan dengan pihak penyidiknya gitu, mengadvokasi dari segi hukumnya kayak gitu. Itu sih Mbak Zia. Oke, baik. Untuk Pak Aris sendiri, di sini Pak Aris berposisi sebagai keluarga dari korban. Iya. Dari Putri. Maksudnya dari pamannya atau seperti apa? Itu bapaknya itu paman saya. Jadi kita sepupu. Berarti Putri adalah sepupu. Iya, sepupu dari bapak gitu ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama mungkin dari Mbak Mundi dulu. Oke. Dari hal yang paling dasar
tapi penting. Apa sih Mbak sebenarnya yang dimaksud dengan femisida itu sendiri? Dan kenapa istilah ini penting untuk kita kenali dan bedakan dari kekerasan terhadap perempuan yang secara umum biasa? Oke. Nah, kalau femisida tadi sebenarnya sudah disinggung sama Mbak Zia di pembukaan awalnya, bahwa femisida ini adalah kasus pembunuhan gitu kan ya, menghilangkan nyawa, sampai hilangnya kasus kekerasan terhadap perempuan yang itu sampai hilangnya nyawa gitu kan. Nah, itu terjadi karena keperempuannya itu sendiri, karena ketubuhan dari perempuan itu sendiri. Perempuan itu dieksploitasi secara ketubuhannya kayak gitu. Nah, kenapa ini penting dibedakan? Karena kan kalau pembunuhan biasa itu kan ini ya, apa namanya, tidak menyerang harkat dan martabat seorang perempuan itu gitu kan. Iya, baik. Gitu. Kalau untuk kasus femisida ini kan ada dia dieksploitasi tubuhnya, diperkosa gitu kan, diperkosa, kemudian seperti nanti Pak Aris bisa menceritakan gitu kan, kalau misal bersedia gitu kan, apa namanya, kalau dia diperkosa terus kemudian dieksploitasi tubuhnya, terus kemudian dibunuh gitu. Nah, ini penting sekali untuk dibedakan karena kan apa namanya, kalau ini kan ada harkat martabat seorang perempuan yang itu dianggap bahwa perempuan itu perempuan yang ini ya, yang lemah gitu kan. Terus karena budaya-budaya patriarki yang terjadi gitu kan. Nah, ini penting sekali untuk dibedakan gitu kan, karena nanti pun juga akan berimplikasi pada penanganannya gitu kan, penanganannya. Nah, kalau pembunuhan biasa itu tidak menjadi prioritas terkait bagaimana keluarga gitu kan, terkait apakah keluarga ini juga terdampak gitu kan, karena kan dia apa namanya, dia diperkosa dulu terus kemudian dibunuh atau dianiaya, kasus-kasus KDRT seperti itu gitu kan. Kalau ini tidak apa namanya, tidak menjadi prioritas gitu kan, terkait keluarga ini kan. Nah, kalau misalnya femisida ini kan butuh banyak hal yang butuh ini apa namanya, ini kan terkait harkat martabat seseorang gitu kan. Sebenarnya yang diserang tidak hanya si korban itu langsung, keluarga pun juga secara harkat martabat pasti sangat terluka ya, sangat dilukai gitu kan. Bagaimana begitu sadisnya, bagaimana seorang perempuan itu dia dianiaya terlebih dahulu, terus kemudian diperkosa juga, karena kan banyak kasus itu juga tidak kemudian dia langsung dibunuh. Kalau kasus pembunuhan biasa kan biasanya dia dibunuh gitu kan, tapi dia bagaimana dia itu diperlakukan secara tidak manusiawi gitu kan, karena dia perempuan itu tadi, yang dianggap perempuan itu adalah makhluk yang lemah gitu kan. Akhirnya dia nggih ngapunten kalau misalnya ya karena perempuan lemah yang dia nggak akan bisa membela ya akan ya dia ketika saya aniaya dia juga nggak akan bisa membela dirinya gitu kan. Dia tidak akan mungkin bisa, apalagi di tempat sepi kayak gitu, dia pasti juga akan kesulitan minta tolong gitu kan, karena kekhawatiran. Misalnya kayak contoh kasus femisida yang pernah yang saya lupa di daerah mana itu, yang dimasukkan ke dalam koper, dimasukkan ke dalam koper karena dia si perempuan ini dia diperkosa, terus kemudian terjadi hubungan seksual sampai akhirnya terjadi kehamilan, si laki-laki nggak mau bertanggung jawab, akhirnya dibunuh. Nah, seperti itu. Jadi kan sangat, bahwa ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa gitu loh. Jadi kan harus dibedakan gitu kan dengan pembunuhan biasa gitu kan, karena kejahatan luar biasa, karena banyak orang yang akan terdampak. Walaupun pembunuhan yang biasa itu pun juga banyak pihak yang terdampak, tapi tidak seluar biasa ketika ini adalah seorang perempuan, dia mengalami beberapa rentetan kejadian, terus kemudian sampai akhirnya dia harus meregang nyawa, hilangnya nyawa. Itu sih kalau menurut saya, Mbak Zia. Sehingga budaya patriarki ini yang meletakkan perempuan pada letak yang paling dasar gitu ya Mbak, sehingga menganggap bahwa perempuan ini tidak memiliki kuasa untuk atas dirinya sendiri pada saat itu terjadi. Dan ini penting untuk kita bedakan agar respon hukumnya juga spesifik dan berpihak tentunya kepada korban. Oke, baik. Terus lalu pada Pak Aris nih, terima kasih juga Pak atas kehadirannya dan keberanian panjenengan luar biasa. Kami tahu ini bukan hal yang mudah mungkin buat panjenengan. Bolehkah Bapak
berbagi sedikit tentang sosok almarhumah dan apa yang sebenarnya terjadi. Almarhumah itu Putri itu sosoknya itu pendiam, nggak pernah cerita ke siapapun, nggak pernah. Sekolah, habis sekolah pulang paling main ke 3 sahabatnya. Habis itu di sekolah pun humble, terus prestasi juga lah. Dia kan paskibrah. Tapi soal untuk kekasihnya nggak pernah cerita. Baru kali ini kita dengar ini katanya kekasihnya buat janjian gitu. Berangkat dari rumah jam 4:30 sore, udah diingetin sama bapaknya tapi tetap berontak ya. Mungkin pengaruh dari kekasihnya tadi ya. Nyampe kita denger nyawanya udah nggak ada. Satu, tak kira dia apa, ternyata kasus yang sungguh luar biasa, Mbak. Diperkosa. Sebelum diperkosa itu dikondisikan dulu menurut rekonstruksi itu. Dan kita melihat lah, diajak muter-muter dulu ngopi, akhirnya sama si AP ini kekasihnya diajak ke rumahnya TR. Nah dari situlah inisiatif semua itu dari AP. Sebelum kejadian itu dia dicekokin minuman keras 1 kali tapi berontak. Dan akhirnya dibujuklah si Putri ini, dianterin pulang. Nggak tahu kan, namanya juga Putri itu orangnya lugu, nggak pernah pacar-pacaran, nggak pernah, bener, nggak ada suaranya. Pendiam gitu ya Pak? Iya, pendiam. Kalau sering ketemu saya tiap hari itu udah diem, paling ya salaman itu, Karis bilang gitu. Udah dikasih uang udah diem. Nggak ingetin hati-hati kalau bergaul, nggih bilang gitu. Nah, juga kaget semua keluarga itu dengan kejadian ini, terpukul semua. Nek kalau kasus pembegalan atau dibunuh itu udah biasa kayaknya, cuma shock gitu. Tapi ini menyangkut pemerkosaannya yang dibarengi tindakan kekerasan dulu. Oh, jadi adik korban ini disiksa terlebih dahulu gitu? Iya. Nah, dari di rumahnya ATR inilah dia tunggu di persawahan. Nah, adik saya Putri sama AP itu tadi kekasihnya berangkat itu ditunggu, habis itu langsung dibekap kan dia berontak. Namanya juga kan tinggi kan. Nah, adik saya itu tinggi juga badannya itu ya lumayan lah untuk perlawanan itu. Sehingga kalau orang satu itu tidak mungkin bisa berbuat seperti itu. Ternyata ini 3 orang. Itu sangat luar biasa. Dihantam dulu, perutnya itu dihantam. Dan terjadi pemerkosaan itu pertama kali itu kekasihnya. Dan emang sangat niat dari kekasihnya itu. Katanya dipakai bareng-bareng itu. Dan terbukti. Yang bikin saya itu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa pada waktu rekonstruksi, nggak cukup 1 kali. Ternyata berkali-kali. 3 kali, 1 orang 3 kali, gantian. Diajar pun gantian itu. Karena kan melakukan perlawanan. Diajar habis-habisan di situ. Dan akhirnya dia lemas toh atau sekarat. Sudah puas itu. Baru dibonceng AP sama satunya temennya itu. Dan dia dibuang di sungai dalam keadaan itu. Dan meninggal karena tenggelam. Tapi keluarga itu bersyukur banget. Apa ya? Dengan kejadian ini cepat. Mayat adik saya langsung ditemukan pagi. Ya kan? Yang kedua kadang aku mikir gini dari keluarga. Seandainya dia hidup, apakah bisa melanjutkan untuk kedepannya kehidupannya itu? Inilah jalan yang terbaik yang Allah berikan ke keluarga kami.
Dan sampai detik ini keluarga masih shock, apalagi bapaknya shock banget. Dan kemarin lihat rekonstruksi sakit 2 minggu. Dia nggak bisa berkata apa-apa lagi. Harapan kami alhamdulillah ada teman-teman dari WCC yang sedikit ngasih cahaya ke keluarga kami biar semangat. Kita collab bareng-bareng. Kemampuannya teman-teman itu gimana, saya berusaha sendiri. Tapi dari awal kita seperti orang gila, Mak. Sendiri. Nggak ada yang nemenin, nggak ada. Dari pihak Polres juga tidak ada. Hanya ke rumah aja satu kali. Tapi untuk proses hukum ini benar-benar sendiri, saya sendiri. Bolak-balik Surabaya, Jombang, Surabaya, Jombang. Sendiri. Kayak kita itu apa ya? Nggak bisa ngucap. Namanya kalau kita paham hukum, kita tidak paham hukum. Dengan kita berdoa, dengan ingin menuntaskan biar masalah ini clear, akhirnya kita pakai media. Nggak tahu media apa itu, nggak tahu asal masalah kita browsing di medsos. Kita kan juga kenal medsos itu. Amat sangat membantu membuka jalan itu dari medsos. Dari kabar Jombang sampai radar Jombang. Itu aja. Sudah ngeri banget. Nggak bisa ngomong. Sehingga waktu itu jenengan yang melaporkan. Waktu itu pelaporannya itu murni dari kepolisian sebetulnya. Pada waktu ditemukan. Nah, kita mendorong biar laporan ini nggak dari kepolisian, kan keluarga punya hak juga. Ya. Namanya juga ada pelaporan tipe B. Ternyata saya tahu dari itunya baru ditingkatkan ke tipe B tapi atas nama Polsek Megalu. Jadi di Dumas gitu ya, Iya. pengaduan masyarakat. Betul, seharusnya keluarga punya akses untuk menekan itu, harusnya laporan keluarga tipe B itu. Nah, setahu saya juga kan banyak teman-teman yang paham itu, saya tanya itu. Tapi benar-benar makasih WCC udah bantu keluarga kita. Tapi insya Allah ini sebagai contoh. Jangan sampai terjadi putri-putri yang lain. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris. Tentunya ini bukan hal yang mudah untuk menceritakan kembali kisah yang melukai keluarga luar biasa. Lalu dari kakak-kakak WCC Mbak Mundi, mengapa perempuan ini bisa menjadi target gitu? Target pembunuhan hanya karena identitas gendernya. Dan seperti apa pola dan pendekatan Women Crisis Center Jombang dalam mendokumentasikan kasus-kasus femisida di wilayahnya, terutama di Jombang. Oke. Kalau untuk kasus femisida di Jombang ini baru pertama kali, Pak. Ini ya? Iya, ini baru pertama kali kita tangani kejahatan luar biasa, extraordinary crime kita biasanya menyebutnya gitu ya. Ini baru pertama kali dan ini memang sungguh benar-benar keji gitu kan, kekejaman yang luar biasa gitu kan yang dilakukan oleh seorang laki-laki gitu kan terhadap seorang perempuan gitu kan. Kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Aris tadi bahwa sebenarnya sudah ada niatan gitu kan. Sudah ada niatan dari awal pengen memperkosa, pengen digilir. Iya. Akan dipakai rame-rame gitu ya, Betul. Pak Aris ya. Akan dipakai rame-rame bersama dengan teman-temannya. Nah, ini kenapa targetnya lebih banyak perempuan ya karena itu tadi kondisinya seperti terus khawatir diketahui gitu kan, khawatir kejahatan, kekerasan yang terjadi tersebut, pemerkosaan yang dilakukan secara beramai-ramai, terus kemudian karena khawatir nanti akan publik tahu dia bercerita dan lain sebagainya, terus kemudian akhirnya dia dihabisi, dibunuh dengan kejinya. Nah, karena ya karena perempuan selama ini budaya patriarki yang mengakar sekali, norma-norma patriarki tersebut yang menganggap bahwa perempuan itu yang lemah, makhluk
makhluk yang ngapunten kalau misalnya biasanya banyak narasi-narasi yang layak untuk diperkosa seperti yang dulu pernah dari salah satu dari ini ya orang pemerintahan gitu kan di daerah luar Jawa katanya ya memang perempuan itu ya salah pakai rok mini, salah kayak gini, akhirnya ya perempuan layak lah untuk diperkosa, perempuan dianggap sebagai subjek pemuas nafsu gitu kan, sebagai subjek yang dia yang memang sebagai ya pemuas nafsu gitu kan, ya karena sikap perempuan yang katanya menggoda dan lain sebagainya, akhirnya perempuan yang memang dari awal sudah disampaikan bahwa perempuan sebagai subjek pemuas nafsu itu tadi. Nah, padahal kalau ngomong soal kekerasan seksual, perkosaan dan lain sebagainya bukan karena perempuannya itu kan, tergantung dari mindset si laki-laki itu gitu kan, bagaimana laki-laki itu memandang perempuan, bagaimana laki-laki itu mengkategorisasikan perempuan gitu kan itu penyerangan harkat dan martabat kayak gitu. Nah, karena kan berdasarkan data dan fakta itu tidak hanya mereka yang menggoda yang berpakaian mini gitu kan yang diperkosa, tapi kan juga data yang didampingi sama WCC Jombang itu ada anak usia 8 tahun gitu kan yang diperkosa. Bahkan saya lupa tahun berapa, saya pernah mendampingi kasus kekerasan seksual itu anak usia 4 tahun. Bayangkan menggoda dari mana? Seksi dari mana? Nah, kayak gitu. Nah, karena itu tadi perempuan dianggap sebagai subjek gitu kan, sebagai subjek pemuas nafsu gitu kan, makanya lebih banyak yang tertarget itu adalah perempuan gitu kan, yang banyak menjadi korban-korban femisida karena lemahnya seorang perempuan apalagi ketika dia hamil, laki-laki nggak mau tanggung jawab, terus kemudian dia dibunuh kayak gitu sih, karena ketimpangan relasi, ketimpangan gender yang banyak beredar di masyarakat, budaya-budaya yang masih sangat mengakar sampai saat ini, itu sih Mbak Zia menurut saya. Jadi pelaku di sini merasa memiliki kontrol atas hidup sosok perempuan tersebut, terutama di kasusnya korban ini dalam relasi personal, dalam ketika perempuan dianggap melawan atau dianggap memalukan atau tidak taat pada pasangan atau apapun itu, kekerasan ini bisa menjadi hal yang fatal kayak yang terjadi menimpa si korban sekarang ini. Seperti juga contohnya misalnya untuk kasus KDRT ini pun juga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi femisida, misalnya merasa ada controlling tadi penuh, kamu milikku. Ketika perempuan ini dia merasa merasa tidak nyaman karena perilaku pasangannya yang mungkin sering melakukan kekerasan, akhirnya si perempuan ini kemudian meminta untuk berpisah dengan pasangannya gitu kan, meminta untuk bercerai kayak gitu. Nah, biasanya kan kalau kamu minta pisah ya berarti daripada kamu sama yang lain ya lebih baik kamu mati daripada kamu bersama yang lain. Nah, karena merasa bahwa tadi kontrol itu tadi, merasa memiliki gitu kan, merasa memiliki kayak gitu ya, yang itu juga menjadi salah satu faktor kenapa perempuan itu yang banyak menjadi target. Ya, seperti ya kasus yang menimpa korban tadi dalam dibungkus bujuk rayu, yang atas bujuk rayu tersebut sehingga memanfaatkan ketergantungan korban dengan pelaku ini, sehingga terjadi hal yang fatal demikian. Oke, terima kasih Mbak Mundi. Mungkin selanjutnya untuk Pak Aris, setelah kejadian ini, pasca kejadian, dampak yang paling terasa bagi Bapak dan keluarga, baik dari sisi emosional, sosial, atau bahkan proses hukum itu seperti apa? Dampaknya ini ya luas bagi keluarga. Stigma yang ada ya katanya adik saya nih dablek, lain sebagainya gitu. Yang kedua itu ya dari segi hukum itu, kalau kita tidak mencari nggak ada hukum itu. Sedangkan keluarga juga banyak keterbatasan. Makanya aku bilang itu sendiri. Tapi yang terpenting satu, psikologinya yang banyak keserang itu. Kayak kita itu dibom. Kita nggak akan bisa mengandai-andai
atau menerka-nerka itu tidak bisa kalau nggak pada waktu pas kejadian. Nah, kayak saya ini baru tersadar itu pada waktu kejadian. Gimana kalau saya ada deket temen ya, kalau pegang minuman keras sudah takut kita. Jadi kayak ke-trigger gitu ya. Iya, langsung itu. Sehari-hari gitu, ingat nggak bisa itu. Bayang-bayang kita itu udah putri. Makanya saya langsung ke saudara-saudara semua itu saya terangkan semua. Kalau kamu mau main ke sini harus lapor dulu. Gitu. Jadi dampaknya nggak bisa diomong. Jangan sampai, yang maksud saya jangan sampai terjadi ada putri lagi, khususnya di daerah saya Jombang. Makanya kasus ini harus dikawal Mbak Mundi. Betul. Harus, bukan putri itu keluarga saya enggak. Saya itu jadi umum aja lah. Jangan sampai terjadi putri-putri. Saya akan berusaha keras di situ. Apapun saya lakukan di situ. Ya, sampai viral itu di Jombang, demo dari teman-teman Wawan Krisis Center Jombang dan Aliansi bersama keluarga. Betul. Gitu ya Mbak Mundi. Itu sebenarnya bukan demo sih Mbak Zia, lebih ke penggalangan dukungan. Iya, penyadaran pemerintah. Iya, penggalangan dukungan terhadap keluarga korban gitu kan. Kita menyampaikan ke publik, kita sebenarnya waktu kegiatan tersebut kita ingin menginformasikan kepada masyarakat luas nih bahwa ini loh, bahwa ada kasus femisida, bahwa ini bukan kasus pembunuhan biasa. Tapi ini adalah kejahatan luar biasa terhadap yang menyerang harkat dan martabat seorang perempuan. Jadi kita ingin mencari dukungan untuk mengawal supaya sebenarnya tujuannya waktu itu supaya di kasusnya ini supaya nanti ini bisa masyarakat pemerintah lah terutama tahu dan paham bahwa ini ada kebutuhan nih terkait aturan-aturan terkait penanganan kasus femisida gitu. Nah, sebenarnya itu juga menginformasikan, menggalang dukungan untuk itu, baik ke penggalangan dukungan ke keluarga bahwa kami hadir Jombang, masyarakat Jombang hadir memberikan dukungan kepada keluarga gitu kan, kepada keluarga, jadi keluarga tidak sendiri menghadapinya. Nah, waktu itu aksi itu adalah tujuannya untuk itu. Kami sebenarnya tidak demo, tapi kan menginformasikan, menggalang dukungan sebanyak-banyaknya. Salah satunya juga sebagai bentuk kampanye WCC Jombang ke masyarakat luas bahwa ada loh kasus kayak gini juga di Jombang, kayak gitu Mbak. Dari yang sudah disampaikan oleh Pak Aris tadi, tentu bentuk dari dampak yang diakibatkan dari kasus ini tentunya trauma yang mendalam bagi keluarga gitu ya. Semoga mendapatkan pemulihan lah dari tim. Dan semoga sebagai contoh Mbak, bahasanya kasus ini harus dibedakan. Harus orang meninggal itu karena apa, apa. Bener. Dan ini suatu gerakan kemarin itu sebetulnya kan cuma satu, biar pemimpin kita itu lebih peka. Gitu. Contoh aja di kasus keluarga saya nih ya. Semua pemimpin nggak ada yang bergerak, nggak ada yang dampingin. Ada yang kunjungan ke rumah nggak Pak? Ada, itu baru kita melakukan gerakan itu Mbak. Setelah itu kan beda lagi ceritanya. Seharusnya satu, kalau tahu warganya mengalami kasus seperti ini, dia langsung hadir, menggandeng, ya. Semua datang kan pada waktu kita menggali dukungan di jalanan. Setelah pasca itu ya. Pasca itu seharusnya kan langsung hadir, dampingin. Contohnya yang paling dekat dengan keluarga aja lah, Pak Lurah, kepala dusun. Saya nggak ngomongin yang luas dulu. Itu kurang peka di situ. Bayangin loh Mbak, kasus yang seperti ini dari tingkat bawah aja seperti itu, apalagi yang tingkat di atasnya ya. Itu aja. Tapi yang terpenting jangan sampai terjadi seperti keluarga kita. Alhamdulillah keluarga kita ada Tuhan, sehingga diantarkan WCC ketemu dengan kita. Ke rumah nggak ketemu Mbak Muti ya? Langsung saya ke kantornya langsung. Saya waktu itu ketemu sama bapaknya gitu kan. Dan waktu saya ke sana bapaknya juga masih dia ketika bercerita pun juga masih dengan
kondisi psikologis yang tidak baik-baik Tidak saja Belum gitu sih. kan. Masih masih nangis gitu kan, berabak lah, bahasa Indonesia berabak, pokoknya berkaca-kaca lah, Iya. berkaca-kaca, terus kemudian bercerita. Waktu itu saya memang waktu itu datang ke bapak, ke keluarga gitu, saya memang tidak bermaksud untuk menggali gitu kan, menggali sebenarnya apa sih yang terjadi dan lain sebagainya, karena kan saya khawatir nanti menambah luka gitu kan. Jadi waktu itu kami ke keluarga itu kan juga salah satu memberikan dukungan gitu kan, support moral gitu kan, supaya korban ini bisa lah menghadapi kasus ini, menghadapi bahwa memang putri sudah tidak ada, tapi korban ini keluarga ini bisa mampulah menghadapi hal tersebut, karena saya yakin itu bukan hal yang mudah Iya. gitu kan. Nah, karena waktu itu terus kemudian saya waktu itu sebenarnya tidak bermaksud menggali, saya hanya bertanya ke bapaknya waktu itu, Pak, ini usahanya Bapak? Iya, ini usaha saya bersama adik, gini, nangis beliaunya. Saya akhirnya ya Allah, nggak tega banget gitulah, itulah yang Ini kakinya bapaknya Mbak Mundi ya. iya, Kakinya. itu sih yang saya itu Mbak Ini Zia. dari kasus ini juga bisa nih buat teman-teman semuanya, kalau di lingkungan ada kasus seperti ini, Mm-mm. baik itu kekerasan seksual Mm-mm. yang menimpa lingkungan kalian, jangan distigma gitu ya, Mm-mm. jangan distigma buruk terlebih dahulu, bahwa nggak ada yang mau mengalami hal ini, Betul. nggak ada yang mau menimpa kejadian seperti ini. Mm-mm. Jadi kita sebagai lingkungan hanya bisa mensupport bagaimana baiknya untuk orang yang mengalami hal seperti ini gitu ya Mbak. Ya. Betul. Sebagai Mbak Mundi ini sebagai staf menemukan pola atau tren tertentu dari kasus femisida ini sendiri. Misalnya kayak pelakunya ini umumnya orang terdekat atau apa gitu. Ya, rata-rata seperti itu, bahwa ini kan kalau femisida itu kan korbannya ini dipastikan bahwa perempuan gitu kan, bahwa perempuan pastinya itu ada relasi gitu kan, relasi entah itu suami istri, pacar, kayak gitu. Karena kan terkait ini ya, hubungan relasi gitu kan, hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan. Tidak hanya, kan tadi juga disampaikan pacar gitu kan ya, Iya, pacar diikat gitu kan, dengan hubungan ayo asmara. diikat, dibujuk rayu gitu kan, dibujuk rayu, terus sampai akhirnya kemudian dibujuk rayu supaya bersedia gitu kan, bagaimana upaya membujuk rayu itu sampai akhirnya si korban itu mau gitu kan, bersedia melakukan hubungan seksual gitu kan. Terus kemudian ketika sampai terjadi kehamilan, si laki-laki nggak mau bertanggung jawab untuk supaya si perempuan tidak lapor, untuk menghilangkan bukti-bukti terkait kejahatannya bahwa telah menghamili, supaya tidak bertanggung jawab menikahi gitu kan. Terus kemudian dibunuh. Kan seperti itu, pola-pola yang terjadi seperti itu. Atau misalnya kasus-kasus KDRT kayak gitu, nggak mau, kan ada juga itu kasus-kasus KDRT yang tidak mau si pasangannya berelasi lagi, pisah gitu kan, berelasi lagi daripada kamu menikah lagi, berelasi lagi dengan orang lain, ya mending lebih baik ya kamu mati aja kan. Pastinya ngomong pola itu pasti ada hubungan relasi yang dekat itu kan. Rata-rata pelaku femisida itu adalah orang-orang terdekat, bisa pacar, bisa bisa suami, kayak gitu, bisa jadi bisa juga bapak kandungnya yang dia melakukan hubungan seksual gitu kan, maksudnya memperkosa anaknya, khawatir nanti cerita ke ibunya karena mungkin dia posisinya kalap karena si anaknya tidak memberontak seperti tadi adik korban femisida di keluarganya Pak Aris tadi, memberontak terus kemudian dianiaya sampai meninggal. Nah, kayak gitu sih Mbak Zia. Berarti justru orang terdekat ya Mbak, yang Betul. seharusnya menjadi rumah atau ruang aman bagi seorang perempuan, justru menjadi tempat paling mematikan. Betul. Gitu. Jadi ini juga kepada teman-teman juga yang misalnya sudah, kalau misalnya merasa gitu kan, merasa bahwa hubungannya ini sudah tidak sehat, tidak baik-baik saja, lebih baik kan nggak ada salahnya bercerita gitu kan. Itu kan juga sebagai salah satu salah satu bentuk untuk mitigasi gitu kan, mitigasi, meminimalisir kasus
tindak kekerasan yang lebih dalam lagi gitu kan. Nah ini kan yang di kasusnya adik tadi yang disampaikan Pak Aris itu kan keluarga nggak tahu kalau dia punya pacar gitu kan. Dia kan berarti kan tidak terbuka gitu kan, tidak bercerita. Nah, tertutup. Nah, kalau misalnya kalian punya pasangan, punya pacar, kalau misalnya pacar kalian atau suami kalian atau siapapun itu yang dekat relasi dengan kalian, kalau misalnya sudah mengarah pada tindak kekerasan gitu kan, lebih baik kalian bercerita. Berceritanya pun juga harus kepada orang yang paham, orang yang tepat. Jangan kemudian bercerita ke karena bisa jadi belum tentu teman itu pun juga aman gitu kan, ruang aman untuk bercerita. Misalnya bisa bercerita ke orang tua, ke guru, atau bisa datang ke WCC bahwa pacar saya seperti yang terjadi di yang baru ini yang kita dampingi itu, dia korban dia ini ya namanya sangat dibatasi oleh pacarnya gitu kan. Sudah mulai ada pembatasan gitu kan, mulai dibatasi sama pacarnya, tidak boleh berkomunikasi dengan orang lain gitu kan. Terus kalau misalnya tetap berelasi itu dia dipukul, dianiaya kayak gitu. Terus kemudian dia kan mencoba meminta bantuan gitu kan, bercerita ke temennya, terus sampai akhirnya laporan ke WCC. Nah ketika diputus dia juga si pacarnya ini melakukan ancaman-ancaman kayak gitu. Nah terus kemudian dia minta pertolongan kepada WCC gimana nih supaya mengatasi, supaya si dia gitu kan, mantan pacarnya yang ngajak balikan itu tadi, kalau kamu nggak mau balik nanti kamu pokoknya, bahkan sampai ada ancaman pembunuhan juga itu. Nah kalau sudah mengarah-arah ke sana ya lebih baik tidak hanya selesai dengan ditinggalkan tapi minta pertolongan. Itu sih Mbak Zia. Berarti di sini kayak peran keluarga sekali lagi ini sangat penting. Betul. Memberikan komunikasi terbuka terutama kepada anak. Sehingga ketika mungkin buat teman-teman juga online di sini boleh, misalkan ada sesuatu yang terjadi pada dirimu, kalian bisa cerita ke orang terdekat, terutama di keluarga. Misalkan memiliki relasi dengan pacar atau yang memiliki pacar tapi nggak disarankan gitu ya. Mungkin yang memiliki pacar karena nggak udah umum gitu ya, udah nggak awam untuk yang pacaran atau enggak. Mungkin bisa bercerita ke ibu atau ke ayah atau ke saudara. Kalau misalkan takut dengan orang tua, bisa bercerita bahwa seperti ini kondisi saya sekarang, agar semua orang terdekatmu itu juga tahu bahwa kamu itu sedang mengalami hal ini, kamu nggak sendirian gitu. Sehingga ketika kamu terjadi apa-apa itu ada yang tahu, ada yang mengerti dengan situasimu. Misalnya kayak dibujuk rayu kan pasti ada WA kayak gitu kan, bahwa dia dibujuk mau diajak berhubungan seksual dan lain sebagainya. Kalau misalnya bercerita ya mungkin keluarga pasti akan berarti ketemu sama dia. Iya, kalau misalkan takut dengan keluarga pun boleh datang ke kantor Women Crisis Center Jombang. Nanti ada nomor layanan yang akan dicantumin di akhir video tentunya. Bisa langsung cerita ke teman-teman WCC Jombang, siap melayani kamu sepenuh hati tentunya. Kalau misalkan ini bersifat rahasia pun kita nggak akan menyampaikan itu kepada orang tua. Justru kita akan memberikanmu arahan, atau meskipun nggak arahan, sekaligus hanya mendengarkan. Itu mungkin sudah cukup untuk menjadi hal yang cukup untuk diberikan, gitu kan. Oke. Selanjutnya sih untuk Pak Aris sendiri dalam proses menghadapi tragedi ini tentunya, apakah Bapak merasa ada dukungan yang cukup? Sekali lagi, apakah ada dukungan yang cukup dari lingkungan, masyarakat, atau lembaga di sekitar Bapak? Kalau di dalam masyarakat sendiri khususnya lingkungan RT, semua mendukung, alhamdulillah. Dan kalau dari lembaga di WCC sendiri all out 100%, tanpa harus diminta udah komunikasi, alhamdulillah. Makasih Mbak Moldi. Terus dari aparatur kepolisian sendiri bantu. Cuma kalau ada gini-gini ya tahu sendiri itu oknum, bukan polisi. Bantu. Tapi untuk saat ini alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa. Kita dibantu orang-orang baik, dan AP sendiri, adik saya sendiri sekarang udah punya PH-nya Mbak. Ntar kolab sama WCC. Soalnya yang kita lawan nih bukan sembarang orang nih. Betul, ada isu-isu di luaran sana itu punya kekuatan juga.
Sehingga alhamdulillah per hari kemarin saya juga infokan ke WCC sendiri bahwasanya ngawal kasusnya adik saya ini yang insya Allah paling berat di Jombang kayaknya, rank 1 kayaknya di sini, harus dibalas nyawa. Itu yang kita harapkan ya, biar buat contoh penegakan hukum yang ada di Jombang ya. WCC collab sama Behantar Oh, siap. sama Pak Didik Sungkono situ. Berarti di sini dimulai dari empati dan solidaritas komunitas. Siap. Tentunya ya. Betul. Sehingga membuat Bapak banyak yang memberikan dukungan. Iya. Terus di Jombang berapa organisasi dari WCC banyak. Kita sampai turun itu 4 hari ngerjain. Iya. Alhamdulillah. Luar Ya, biasa. beberapa kali sih kok koordinasi untuk memantapkan yang kemarin kita turun aksi itu ya. Oke. Lalu untuk Mbak Mundi sendiri, bagaimana sih peran lembaga negara dan aparat penegak hukum selama ini? Apakah mereka sudah cukup responsif atau berpihak pada korban? Sejauh ini kalau ya tadi sebenarnya sudah disinggung sih sama Pak Aris terkait peran lembaga negara gitu kan. Dari lembaga negara belum ada yang hadir. Betul. Gitu kan, baru hadir setelah aksi, setelah betul. penggalangan dukungan. Jadi kan harusnya kan negara itu hadir. Tadi sudah disampaikan, sudah disinggung sama Pak Aris bahwa harusnya negara itu hadir karena kan peran negara ini pun juga sangat penting sekali karena bicara tadi sebenarnya sudah saya singgung di awal karena kan kalau untuk kasus-kasus femisida ini kan dampaknya kan cukup luar biasa gitu kan. Bicara terkait pemulihan ini juga butuh gitu kan. Jadi kan untuk terkait ini ya butuh regulasi yang khusus gitu kan yang terkait femisida ini sendiri karena kan tidak semua aparat penegak hukum itu menganggap bahwa kasus-kasus ini adalah kasus kejahatan luar biasa, kasus yang menyerang harkat martabat seorang perempuan yaitu femisida itu sendiri. Itu kebanyakan mereka itu tidak menganggap bahwa ini adalah kasus-kasus femisida gitu kan karena aturan-aturan dari lembaga negara, pemerintah maupun aparat penegak hukum itu pun juga masih belum ada kesepahaman terkait femisida itu apa gitu kan, pengertian dari femisida sendiri itu apa. Nah itu kan masih belum ada kesepahaman terkait itu. Nah makanya kan dibutuhkan yang namanya regulasi gitu kan, regulasi yang untuk menjamin bahwa untuk penanganan yang lebih komprehensif gitu kan karena kan ini kan banyak hal yang harus kita kawal, banyak hal yang harus kita kita penuhi hak-hak itu gitu kan karena ini bukan pembunuhan biasa. Kasusnya yang dialami oleh Ade gitu kan, Ade Putri ini pun sama penyidik sama APH itu juga tidak dikategorisasi sebagai kasus femisida, tapi ini dikategorisasi sebagai pembunuhan biasa karena perampasan harta. Nggih leres nggih Pak nggih. Perampasan harta gitu kan. Jadi yang di capture itu bahwa si pasangannya tadi yang siapa AP ya. Si AP itu pengen menguasai motornya gitu kan. Yang di capture itu gitu kan. Tapi sekarang itu ada perubahannya. Oh, sudah ada perubahan. Sudah ada. Oke. Semenjak kita punya PH itu, jadi 3 pasal langsung naik. Statusnya berencana, pembunuhan berencana. 338, 339 dan dikhususkan 340 nyawa. Oke, nyawa. Nah, tapi kan terkait UTPKS-nya belum masuk. Nah, karena kan ngomong ini kan juga karena sudah mati kan merasa tidak ada yang perlu dipulihkan, padahal tadi disampaikan bahwa keluarga ini yang ditinggalkan ini masih belum baik-baik saja sampai hari ini masih gitu sakit. kan. Nah, masih sakit hatinya Sakit luar biasa dalam. tadi sampai disampaikan nyawa dibalas nyawa gitu ya. Iya. Ya gitu kan, padahal di undang-undang sendiri, di aturan sendiri bahwa untuk hukuman mati itu kan masih belum diakomodir ya Pak ya. Iya. masih belum diperbolehkan gitu kan, karena itu nanti itu terkait hak hidup dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi yang
harusnya kan seperti itu. Jadi itu pun juga muncul, itu pun juga masih belum 100% gitu kan mengakomodir terkait kebutuhan dari korban. Hak-hak korban itu juga belum terpenuhi gitu kan. Jadi apa namanya, kalau misalnya dikatakan bahwa ini kasus femisida murni, bahwa ini kasus femisida murni, saya katakan masih belum, Pak Aris gitu kan. Masih pembunuhan berencana, terus kemudian ada perkosaannya juga gitu kan, tapi tidak dikatakan bahwa ini kasus femisida. Ini masih dikatakan kasus pembunuhan biasa, terus kemudian perampasan harta dan juga perkosaan memang sudah masuk gitu. Itu sih Mbak Zia. Oke, mungkin karena di aturan pemerintah sendiri belum ada yang mengatur mengenai femisida itu sendiri, sehingga ini dimasukkan dalam kategori pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana gitu kan, pembunuhan berencana, pembunuhan biasa gitu kan, tidak karena ketubuhan dia seorang perempuan dieksploitasi, sebenarnya kan dieksploitasi secara tubuh seksualnya dulu kan, kemudian sampai akhirnya dia dibunuh. Kan ada niatan loh Pak, ada niatan bahwa nanti tak ajak ayo diperkosa rame-rame, kan mau dieksploitasi dia secara seksual, tubuhnya si perempuan itu kan mau dieksploitasi gitu kan, mau dimanfaatkan karena secara seksual. Nah itu belum dilihat di situ gitu kan. Dan di UU TPKS sendiri pun juga, undang-undang tindak pidana kekerasan itu juga belum mengatur secara eksplisit terkait kasus-kasus femisida. Di sini peran pemerintah harusnya memberikan peraturan khusus mengenai terkait kasus femisida itu sendiri, memberikan hukuman yang pasti dan setimpal untuk pelaku tentunya. Ini harus ada aturannya ini. Sehingga di sini menunjukkan bahwa proses hukum ini lamban gitu ya Mbak. Kalau proses hukumnya sih sebenarnya penanganannya sih ada, cepat gitu kan. Tapi kan sebenarnya tidak hanya lambat. Tapi ada proses penanganannya, ada walaupun sedikit lambat gitu. Tapi sebenarnya tidak hanya sekedar penanganan hukumnya saja, tapi kan juga ada hak-hak. Tapi saya singgung berkali-kali tadi, hak-hak korban yang harus dipenuhi, hak-hak keluarga yang harus dipenuhi, hak pemulihan. Jadi UTPKS kan ada gitu kan. Di UTPKS kan ada di pasal 60 itu terkait bahwa korban maupun keluarga itu kan berhak mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial. Nah seperti itu. Nah bahwa kenapa kalau kita waktu itu kita sangat pengen sekali bahwa ini dimasukkan pasal UTPKS karena ngomong soal pemulihan, karena kan kalau di UTPKS itu lebih komprehensif gitu kan, ngomong ada pemulihan, nanti kita bisa pemulihan korban, karena pemulihan keluarga ini juga sangat penting sekali gitu kan untuk diberikan. Bukan karena korbannya sudah nggak perlu lah ada yang dipulihkan, enggak, karena keluarga yang ditinggal juga perlu. Sampai hari ini itu juga masih belum baik-baik saja. Tentunya gitu. Tentang kehormatan, martabat dan juga memulihkan kembali harkat dan martabat dan keluarga gitu kan, yang sudah diinjak-injak oleh para pelaku gitu kan. Benar banget. Oke, gitu sih. Terima kasih Mbak Mundi, luar biasa. Tentunya di sini peran pemerintah sekali lagi sangat harus dibuat aturan khusus mengenai kasus femisida itu sendiri. Kemudian untuk Pak Aris sendiri, harapan terbesar Bapak baik terhadap proses hukum maupun keadilan sosial bagi almarhumah dan keluarga itu seperti apa? Harapan terbesar. Harapan saya semoga kasus ini cepat dilimpahkan di kejaksaan dan disidangkan dengan hukuman yang seberat-beratnya. Minimal ya kalau kita kemarin dengar ya 340 diutamakan. Ntar kita pasrahkan ke kejaksaan Mbak Mundi. Dan pengadilan gimana caranya. Nah kalau emang kurang puas kan masih ada jalur-jalur yang lainnya. Keluarga sih tetap memberi perlawanan dengan peraturan yang ada aja dulu. Itu aja Mbak Reza. Oke. Nah kalau untuk kasusnya ini kita sebenarnya sih banyak pihak yang kita ajak bekerja sama. Kita pun juga membantu terkait proses pemulihan keluarga juga. Kami bikin surat permohonan gitu kan, permohonan ke LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, untuk supaya akses terkait pemulihan keluarga itu bisa didapat, terutama ke
bapaknya. Nah, Iya. kemarin saya sudah banyak berkomunikasi dengan LPSK. Nah, ini saat ini saya pun juga masih mau berkomunikasi dengan psikolognya WCC Jombang gitu kan, untuk mengatur jadwal gitu kan, untuk memberikan layanan pemulihan psikologi gitu kan. Psikologi diawali dengan melakukan tes psikologi terlebih dahulu ke keluarga gitu kan, terutama bapaknya, karena kan yang sangat terdampak luar biasa itu bapaknya gitu kan. Itu jadi langkah yang dilakukan sama BCC gitu kan untuk pemenuhan hak. Jadi kami tidak hanya fokus di di proses hukumnya saja gitu kan, karena tadi Pak Aris juga menyampaikan bahwa ada sudah ada penasehat hukum, ada PH-nya gitu. Nah, kami pun bersama-sama juga untuk mengawal itu, tapi kami pun juga melakukan hal yang lain, yaitu yang mungkin belum menjadi prioritas, baik itu lembaga negara maupun mungkin dari PH-nya juga yang belum jadi prioritas. Ada pemulihan, kami juga pengajuan restitusi juga gitu kan, jadi supaya kan ada kerugian tidak hanya kerugian imaterial, pasti kerugian imaterial pasti imaterial. Nah, pastinya akan ada kerugian material juga. Nah, kan seperti biaya untuk hajat, untuk pengajian. Nah, terus kemudian pemeriksaan psikologi nanti gitu kan. Kalau alhamdulillah kan sama WCC ya. Kalau misalnya tidak sama WCC, nanti otomatis kan pihak keluarga akan mengeluarkan biaya yang lebih riwa-riwinya. Proses hukum ini banyak kerugian material juga yang yang dikeluarkan, yang dialami oleh keluarga gitu. Nah, makanya kita kita lakukan juga tidak hanya untuk proses hukum, tapi juga pemenuhan hak seperti restitusi dan juga pemulihan psikologis. Itu sih luar biasa sekali. Tidak hanya melalui proses hukum, tetapi juga bahkan pasca setelah proses hukum, sambil dengan mengajukan restitusi untuk keluarga korban dari pihak WCC. Luar biasa. Semoga ini menjadi langkah kemudahan bagi teman-teman WCC Jombang bisa mengawal kasus ini dengan perhatian pemerintah yang baik tentunya, dengan harapan keluarga tadi bahwa berharap bahwa pasal 340 akan menjadi pasal utama gitu. Siap. Ya Pak. Iya. Semoga ini menjadi kayak menjadi hal yang akan nantinya diputus seperti harapan keluarga. Dan supaya juga gitu. Ini menjadi prioritas lah, akan dilihat oleh pemerintah gitu kan, untuk membuat kebijakan gitu kan, bahwa Indonesia sudah tidak baik-baik saja terkait bahwa ini sudah banyak nih kasus-kasus femisida yang muncul. Kamu mau nunggu sampai berapa banyak lagi kasus femisida yang muncul? Nah, harapannya juga selain itu ini pun juga bisa membuka pemerintah daerah, pemegang kebijakan untuk membuat aturan gitu kan, aturan terkait penjaminan hukum baik untuk keluarga yang ditinggal, jaminan baik untuk keluarga yang ditinggal maupun juga supaya korban-korban femisida ini bisa tertangani dengan dengan sangat komprehensif gitu. Itu sih. Oke, terakhir nih buat Mbak Mundi dari teman-teman WCC Jombang. Nah, bagi masyarakat luas ini kan mungkin merasa tidak tahu atau mungkin masih awam dengan istilah femisida. Apa langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya femisida ini sendiri? Oke, nah tadi sudah saya singgung sih sebenarnya tadi terkait bahwa kalau kalian merasa gitu kan, pasangan kalian, karena rata-rata polanya itu adalah pelaku femisida itu adalah orang terdekat, bisa suami, pacar, pokoknya orang yang ada di sekitar yang itu dirasa bahwa itu mereka menganggap bahwa itu adalah ruang aman mereka, saya bisa berbagi, berkeluh kesah dan lain sebagainya, tapi ternyata mereka pun juga bisa jadi pelaku gitu kan, pelaku kejahatan gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian merasa hubungan kalian tidak baik-baik saja, silakan minta pertolongan gitu kan. Gak ada salahnya daripada nanti sudah terjadi tindak kekerasan yang luar biasa, baru kemudian orang tua yang merasa ditinggalkan, kehilangan, tidak tahu bahwa ini ada hubungan yang tidak sehat gitu kan. Jadi
bercerita gitu kan sebelum itu. Ini yang paling terpenting yaitu jangan mudah percaya gitu kan sama pasangan gitu kan, bahwa tetap ada batasan-batasan gitu kan. Kalau misalnya masih pacaran tetap ada batasan-batasan yang yang harus dilakukan gitu kan, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah karena kan berdasarkan data yang ada di lapangan itu kan juga berangkatnya kan juga dari melakukan hubungan seksual, hamil, tidak mau bertanggung jawab, kemudian sampai terjadi femisida. Itu sih Mbak Zia. Oke, ini buat teman-teman ini penting banget nih buat Gen Z tentunya, milenial yang sekarang lagi mungkin karena over information ini bikin mereka bingung dan semakin mudah juga menggali informasi. Jadi jangan mudah percaya sama siapapun itulah ya. Dan juga komunikasi terbuka bareng keluarga itu juga penting, seperti yang sudah disampaikan sama Mbak Mundi, karena itu adalah jendela utama ketika keluarga kita mengerti bagaimana kondisi apa yang kita alami gitu sih. Tidak terasa sudah selesai podcast kita hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua narasumber kita Sama-sama, di sore hari Mbak ini. Zia. Terima kasih untuk keberaniannya untuk Pak Aris bercerita kembali, dan cerita ini tidak mudah tapi sangat penting untuk didengar kita semua. Kita sedang membicarakan nyawa, bukan statistik, ya kan? Dan setiap nyawa perempuan yang hilang karena kekerasan berbasis gender adalah tanda bahwa kita masih punya pekerjaan besar. Kita tidak bisa diam berarti membiarkan. Setiap suara kita bisa menjadi pelindung, bisa menjadi penekan perubahan. Sekian dari saya, Zia, moderator hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.